Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua orang mukmin pada hari ini ketemu di bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan yang Allah istimewakan. Sehingga karena bulan istimewa itu Al-Quran pun turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan ya, jadi di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Sehingga tradisi Indonesia sering sekali yaitu dengan memperingati Al-Qur'an atau turunnya Al-Qur'an. Maka ini karena ada keistimewaan di bulan Ramadan ini, sehingga keistimewaan itu nanti hubungannya juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh manusia sebenarnya ya, bagi seluruh manusia, tidak hanya orang Muslim saja, bahkan orang kafir pun ada yang mengambil yang ada dalam Al-Quran hubungannya dengan dunia ini. Maka semestinya orang mukmin harus wajib mempelajarinya begitu. Di dalam Islam atau Allah Subhanahu wa taala tatkala Al-Qur'an itu diturunkan untuk manusia, ini secara umum Allah menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai syifa, obat, sebagai rahmat. Jadi tatkala hubungannya dengan rahmat itu banyak, artinya bukan isinya saja. Dibaca pun pahalanya banyak sekali nanti hubungannya di akhirat. Belum lagi rahmat di bumi ini atau di rumah. Tatkala orang membacakan Al-Quran, nah ini yang namanya rahmat, bahkan berhubungan dengan pesan Rasulullah, nawwiru buyutakum qira'atul Qur'an wassalah. Pagerono atau pagarono ya, pagari rumah itu dengan baca Al-Qur'an dan sholat. Jangan memberi pagar-pagar yang tidak sesuai dengan Islam. Karena Allah itu Maha tahu bagaimana tradisi orang-orang untuk mencari keamanan, mencari keselamatan sering sekali mencari pagar-pagar yang di luar Islam, sehingga justru malah menjadi malapetaka. Itu sering sekali hubungannya adalah satu contoh dengan keyakinan orang Hindu ya. Jadi karena Indonesia ini atau khususnya Jawa ini dulu kan erat sekali dengan Hinduisme, sehingga tatkala Wali Songo itu mau menyiarkan agama Islam, itu yang penting orang Islam dulu, dan tahu Wali Songo bahwa nanti karena pada waktu itu masih terbatasnya ilmu, terbatasnya buku, terbatasnya Al-Quran, sehingga orang Islam dulu. Suatu saat udah rame zaman dan sebagainya, maka Al-Quran sudah dipakai pedoman, sudah kembali kepada Al-Quran. Sehingga lihat dulu kalau tradisi itu bertentangan dengan akidah, kita nggak boleh karena merusak akidah itu. Jadi begitu. Salah satu contoh yang sering kita jumpai itu orang dipagari rumah itu dengan bahasa Jawa itu cok bakal. Cok bakal itu sebetulnya walaupun tradisi itu, ingat itu ada suatu keyakinan reinkarnasi asal mulanya, maka akan mungkin dan bahkan menjadi rumah itu dihuni oleh makhluk gaib yang berupa jin. Supaya apa? Jin-jin kecil itu nggak masuk, maka ditaruhlah jin yang lebih kuat. Nah inilah makanya tradisi itu oleh Rasulullah, oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga diganti tradisi.
Diganti tradisi yang bersumber dari Islam apa? As-syaitanu yanzi'u minal baiti fi taqra'u suratul Baqarah. Jadi pagerono atau bacakanlah tatkala pindah rumah atau ngerumah pertama sekali baca surat Al-Baqarah sampai habis. Itu akan membuat setan atau jin kafir itu akan lari terbirit-birit. Makanya masih ada gandeng cenenge bahasanya dengan hadis yang ditegaskan Rasulullah, nawiru buyutakum qiraatul Quran wassalah. Nah inilah yang di dalam Al-Quran tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa syifaa wa rahmah. Nah, kata rahmah. Nah, rahmah ini bisa akan mengantarkan berkah. Tatkala bacaan-bacaan Al-Quran itu dibaca, maka akan mendatangkan rahmat. Nah, itu penting sekali kita sebagai seorang muslim harus yakin, tidak boleh ragu. Makanya peringatannya la raiba, ya. Peringatannya la raiba fi hudalil muttaqin. Baca Al-Quran dibaca. Mungkin demikian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari topik berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.